Oke sob, untuk pertandingan hari ini gue akan mulai dari pembahasan antara Bali United ini akan berhadapan dengan Bayangkara Solo yang akan bermain pukul 7 malam hari nanti. Ini merupakan pertandingan Bali United yang kedua setelah rehat dari sebulan pertandingan Liga 1 ya. Dan mereka memulai dengan kemenangan atas Persita Tangerang dengan skor 2-3. Ini memulai laga dengan sangat baik. Akan berhadapan dengan Bayangkara yang juga memenangkan laga mereka di pertandingan kemarin melawan PSS Sleman dengan skor 3-1. Ini semakin seru pertandingan. Pasalnya Bali United ini sangat membutuhkan poin untuk terus merapatkan diri mereka di barisan perburuan gelar Liga 1 musim ini dengan PSM Makassar yang berada di puncak klasemen. Bali United sejauh ini sudah mengalami 4 kekalahan, dan kalau gue melihat sob bahwa pertandingan melawan Bayangkara Solo harusnya tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, karena kalau gue melihat di sini bahwa Bayangkara Solo dalam 2 laga tandang mereka 2 kali mengalami kekalahan beruntun. Prediksi gue, Bali United akan memenangkan laga ini dengan skor 2-0. Yang berikutnya adalah di Italia Serie B, mempertemukan antara Pisa melawan Ascoli. Pisa sendiri kini berada di posisi ke-11, tidak berbeda jauh dengan Ascoli, tim tamu mereka yang sedikit lebih baik dari mereka yang berada di posisi ke-9 dengan torehan 21 angka. Artinya pertemuan kedua klub ini akan sangat menentukan posisi klasemen. Dan kalau kita melihat bahwa kedua belah tim ini jika bertemu kerap kali saling mengalahkan. Hanya saja Pisa yang kali ini bermain sebagai tim tuan rumah membawa rekor 3 kemenangan beruntun jika bermain sebagai tim kandang. So prediksi gua Pisa akan lebih diunggulkan dengan kemenangan 2-1. Yang berikutnya adalah Palermo akan berhadapan dengan Como di Italia Serie B. Como sendiri ini sempat digadang-gadang akan memberikan perlawanan yang cukup berarti ya. Seperti yang kita tahu bahwa staf kepelatihan mereka salah satunya adalah Dwi Kurniawan, namun ini belum mampu mengangkat prestasi mereka. Kini mereka masih struggle berada di posisi kedua terbawah dan sudah mengalami 6 kekalahan dalam 15 laga. Artinya torehan poin mereka tidak berbeda jauh dengan Palermo yang hanya berselisih 3 angka dengan mereka yang sudah mengalami 3 kekalahan juga sepanjang musim ini. Kalau kita melihat bahwa Palermo sendiri ini jika bermain sebagai tim tuan rumah kurang begitu memuaskan. Hanya saja Como juga jika bermain sebagai tim tandang ini tercatat dalam 7 laga tandang sudah mengalami 4 kekalahan dan 3 hasil seri tanpa kemenangan. So prediksi gua Palermo sepertinya akan lebih diunggulkan dengan kemenangan 3-1. Yang berikutnya kita beralih ke Spain La Liga Divisi 2, antara Ibiza akan berhadapan dengan Racing Santander yang akan bermain pukul 2 dini hari nanti, yang mana 3 kekalahan beruntun dari masing-masing klub ini mewarnai hingga akhirnya Racing Santander berada di posisi ke-18, sangat rawan berada di jurang degradasi, dan lawannya sebagai tim tuan rumah Ibiza juga berada di dasar klasemen dengan torehan 12 kekalahan sejauh ini dalam 18 laga La Liga Divisi 2. Kalau gue melihat bahwa pertandingan ini sepertinya akan terjadinya banjir gol. Tapi dengan torehan Ibiza yang sempat mengantongi 2 kemenangan jika menjadi tim tuan rumah dan akan berhadapan dengan Racing Santander yang memiliki rekor cukup baik jika bermain sebagai tim tamu dengan 9 pertandingan tandang, mampu mengoleksi 3 kemenangan, 2 hasil draw dan 4 kekalahan. Prediksi gue pertandingan ini akan berjalan monoton dengan menghasilkan skor 1-1. Yang berikutnya adalah Levante akan berhadapan dengan Ponferradina masih di Spain La Liga Divisi 2. Levante sendiri ini yang bertindak sebagai tim tuan rumah mengoleksi 5 pertandingan tanpa terkalahkan dengan 3 kemenangan dan 2 hasil seri. Menurut gua sob ini cukup berhadapan dengan Ponferradina yang dalam 5 match sudah mengalami 4 kekalahan dan 1 hasil seri. Prediksi gua pertandingan ini akan didominasi oleh Levante dengan kemenangan 2-0.
Dan tibalah kita di pertandingan terakhir, yakni Malaga akan berhadapan dengan Granada. Kalau gue melihat bagaimana sepak terjang dari Granada sendiri ketika mengalami kemenangan atas Alaves 3-1 di pertandingan yang lalu, ini akan menjadi modal yang sangat kuat. Apalagi kini mereka mengincar posisi 6 besar setelah kemenangan mereka, dan kini hanya terpaut 2 angka dengan Elbar. Di sisi lain, Malaga masih struggle di posisi terbawah klasemen, 2 terbawah. Mereka hanya berselisih 2 angka dari dasar klasemen. Menurut gua ini akan menjadi beban tersendiri bagi Malaga yang dalam 8 laga tandang sejauh ini sudah mengalami 3 kekalahan. Dan melawan Granada yang permainan mereka kurang baik sebagai tim tamu, di mana 5 pertandingan terakhir belum sekalipun memenangkan laga sebagai tim tandang. Prediksi gue pertandingan ini akan menguntungkan Malaga dengan skor 1-1. Dan untuk event yang sangat menarik udah gue share di layar monitor. Kalian jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan like.